Bab 641. Itu benar, Iris, pikirkan baik-baik. Selama masa penjualan, keluarga lain terus menawarkan begitu banyak syarat kepada Leon, tetapi dia menolak semuanya tanpa ragu. Namun, dia mulai ragu saat aku melakukannya. Apakah kamu masih mengingatnya? Kata Penatua Yang sambil tersenyum. Ya, aku ingat. Dia tampak sedikit ragu saat itu, kata Iris setelah berpikir sejenak. Tepat sekali. Kurasa dia ragu-ragu karena dia masih menyukaimu. Hanya saja dia tidak ingin menjadi orang yang mengabaikan prinsipnya, jadi dia akhirnya memilih bekerja sama dengan Circe. Kata Elder Yang. Itu mungkin benar, Iris merasa jauh lebih baik. Dia menyadari bahwa dialah yang disukai Leon, dan Leon tidak memilih Cynthia, jadi dia merasa jauh lebih lega. Iris, kembali bersama adalah sesuatu yang lebih mudah terjadi jika kamu melakukannya lebih cepat. Kamu harus menemukan Leon sesegera mungkin, dan jangan menunda-nunda. Elder Yang tidak lupa berkata. Ada dua alasan mengapa ia terburu-buru agar Iris kembali bersama Leon. Yang pertama adalah karena ia tahu perasaan Iris terhadap Leon, dan ia memikirkan kebahagiaan cucunya. Di sisi lain, Leon adalah seseorang yang luar biasa saat itu. Jika Iris berhasil kembali bersama Leon, itu akan sangat bagus untuk masa depan keluarga Yang. Dia membunuh dua burung dengan satu batu. Sebenarnya, bukan hanya Elder Yang. Gilbert juga berpikir begitu. Lagi pula, dialah yang menyebabkan Iris putus dengan Leon. Jika Iris kembali bersama Leon, rasa bersalah di hatinya akan sedikit berkurang. Lebih jauh lagi, hal itu menyangkut manfaat bagi keluarga. Selama Leon bersedia kembali dan menikahi Iris, alkimia dan bakat bela diri Leon yang mengerikan berarti bahwa keluarga yang akhirnya akan menguasai kota Springfield. Aku ingin memikirkannya lebih lanjut. Iris masih agak ragu-ragu. Meskipun kekhawatirannya sudah tidak ada lagi, keluarga yang tetap menyalahkan Leon, dan dia sangat menyakitinya. Dia merasa tidak berhak menemui Leon, dan tidak tahu bagaimana cara memulainya untuk memintanya kembali bersama. Pikirkanlah, kalian berdua saling mencintai. Akan menjadi hal yang hebat jika kalian kembali bersama. Apa yang sedang kalian pikirkan? Si tua muda penasaran. Aku khawatir dia akan menolakku. Iris sama sekali tidak percaya diri. Kembali bersama adalah sesuatu yang diinginkan olehnya dan keluarganya. Leon sangat terluka. Tidak yakin apakah dia ingin melakukan itu. Jika Leon menolaknya, apa yang akan dia lakukan? Tiba-tiba hatinya menjadi kacau balau. Iris, jangan khawatir, Leon sangat menyukaimu. Dia pasti akan setuju. Gilbert buru-buru menghiburnya. Gampang bagimu untuk mengatakannya. Kaulah yang membuat Iris putus dengan Leon, dan sekarang kaulah yang ingin dia kembali bersama Leon. Kaulah yang selalu mengambil keputusan. Menurutmu siapa mereka? Apakah mereka seharusnya melakukan apapun yang kau inginkan? Luisa sangat tidak senang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyuarakan ketidaksenangannya demi Iris dan Leon. Meskipun dia ingin Iris kembali bersama Leon, dia tidak suka dengan sikap kakek dan pamannya yang lancang. Iris, ini semua salah kami. Kami tidak melakukannya dengan sengaja. Penatua Yang dan Gilbert merasa sangat canggung, tetapi mereka tidak punya apapun untuk dikatakan. Tidak apa-apa, itu sudah berlalu. Tidak ada gunanya menyalahkan siapapun. Bab 642. Selain itu, sayalah yang tidak cukup percaya pada Leon. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab atas hal itu sama sekali. Iris menarik napas dalam-dalam, dan sepertinya dia sudah memutuskan saat berkata, hari ini sudah terlambat. Aku akan mencari Leon besok pagi dan memintanya untuk kembali bersama. Boleh juga. Penatua Yang dan Gilbert keduanya menghela napas lega. Iris, kali ini kami yang salah. Saat kau bertemu Leon, sampaikan permintaan maaf kami padanya. Aku harap kami bisa memaafkanmu, kata Elder Yang. Terakhir kali, mereka benar-benar melewati batas ketika mereka mengusir Leon dari rumah. Dia seharusnya meminta maaf kepada Leon, tetapi dia masih kepala keluarga Yang. Dia adalah orang yang sangat mulia, jadi dia tidak bisa memaksakan diri untuk meminta maaf kepada Leon. Dia terpaksa meminta Iris untuk melakukannya sebagai gantinya. Aku mengerti, jawab Iris.
Setelah itu, dia meninggalkan rumah bersama Luisa dan kembali ke rumahnya sendiri. Ketika Iris pergi, Gilbert bertanya dengan khawatir, "Ayah, apakah menurutmu Leon akan setuju untuk kembali bersama Iris?" Dia baru saja menghibur Leon sebelumnya, dia sebenarnya tidak yakin apakah Leon akan menyetujuinya atau tidak. "Saya tidak tahu," Penatua yang menggelengkan kepalanya. Dari reaksi Leon saat berjualan, ia dapat melihat bahwa Leon seharusnya masih memiliki perasaan terhadap Iris. Namun, ia tidak tahu seberapa banyak perasaan itu yang masih tersisa. Mungkin saja Leon masih sangat mencintai Iris, tetapi mungkin juga Leon hanya memendam sedikit perasaan terhadap Iris. Lebih jauh lagi, Cynthia tidak kalah dari Iris baik dari segi penampilan maupun keluarganya. Meski Leon tidak terima ditunangkan dengan Cynthia saat itu juga, dia tidak menolaknya. Dia tidak tahu apakah Leon masih ingin kembali bersama Iris atau apakah Leon sudah melupakan Cynthia. "Ah, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak mencoba mengacaukan semuanya berulang kali, semua ini tidak akan terjadi," Gilbert mendesah dan berkata, penuh penyesalan. Ia menyesal telah meremehkan Leon saat itu. Benar bahwa dia tidak seharusnya menindas kaum muda dan miskin. Baguslah kau menyadarinya. Ini salahmu dan Daisy. Kalau kalian berdua tidak memutarbalikkan fakta di hadapanku, bagaimana mungkin aku bisa menyalahkan Leon? Tetua yang mencaci dengan tidak senang. "Ayah, Leon hanyalah seorang yatim piatu yang tidak punya nama dan tidak punya kekuatan. Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi sekuat itu." Gilbert berada dalam posisi yang canggung. "Cukup, aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu lagi. Jika Iris berhasil kembali bersama Leon, maka aku akan bersikap seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Jika dia gagal, maka kau dan Daisy akan dikurung selama 3 hari untuk memikirkan tindakanmu." Tetua yang berkata dengan dingin sebelum pergi. Penatua yang baru saja pergi ketika Daisy memasuki aula utama. Melihat suasana hati Gilbert yang tertekan, Daisy bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, apa yang terjadi? Kamu tampak sangat sedih." "Jangan sebut-sebut. Kami baru saja pergi ke acara penjualan Shinshin Group. Leon sebenarnya adalah ketua Shinshin Group. Dia bahkan sudah menjadi seorang mahaguru tingkat lanjut di usia yang masih sangat muda." Gilbert menjelaskan semuanya secara singkat. "Apa, Leon sehebat itu?" Daisy terkejut. Bab 643. Meskipun dia tidak pergi ke kegiatan penjualan, dia tetap tahu betapa pentingnya alkimia bagi keluarga besar di Springfield City. Selain itu, Leon berhasil menjadi sangat kuat di usia muda. Dia adalah seorang jenius bela diri yang sangat langka di antara generasi muda Springfield City. Dia tidak dapat menahan perasaan lega karena dia berhasil memanfaatkan kesempatannya dan membuat Elder yang putus dengan Iris dan Leon. Kalau tidak, jika Leon menikah dengan keluarga Yang, Leon akan menjadi ancaman besar bagi putranya yang ingin mengambil alih bisnis keluarga. Iris putus dengan Leon sebagian besar karena kami berdua. Namun, ayah sudah meyakinkan Iris untuk meminta Leon kembali bersama besok. Kuharap semuanya berjalan lancar, atau itu tidak akan baik untuk kita berdua, kata Gilbert sambil mendesah. "Kembali bersama. Kenapa kalian kembali bersama? Apa kau tidak khawatir Leon mengincar keluarga itu?" Ekspresi Daisy berubah. Dialah yang paling tidak ingin melihat Iris dan Leon kembali bersama. Itu sama sekali bukan kabar baik baginya. Bagaimana mungkin? Leon sangat cakap. Banyak keluarga di Springfield City yang mengejarnya. Mengapa dia harus mengejar keluarga kita? Pada akhirnya, kita salah menyalahkannya terakhir kali, kata Gilbert. Dengan keadaan seperti itu, dia akan menjadi idiot jika dia masih tidak tahu bahwa Leon dituduh salah. Itu mungkin tidak benar. Jangan lupa, Leon bisa jadi pelaku penculikan Iris. Dia adalah seorang Supreme Master tingkat lanjut, tetapi dia sengaja membunuh 2 penjahat agar tidak meninggalkan satu petunjuk pun. Apa sebenarnya niatnya? Daisy tidak menyerah karena dia bersikeras bahwa ada masalah dengan Leon. Itu benar juga. Aku hampir lupa. Gilbert menepuk dahinya sendiri saat mengingatnya. Dia mengusir Leon karena dia khawatir Leon mengincar kekayaan keluarga mereka dan Leon bisa jadi adalah orang di balik penculikan Iris. Dengan situasi seperti ini, Leon tidak mengincar harta Yang. Namun,
Masih menjadi pertanyaan besar apakah Leon berada di balik penculikan Iris atau tidak. Meskipun Leon masih curiga, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dialah dalam semua ini. Dia mungkin juga salah disalahkan atas hal itu, kata Gilbert setelah berpikir sejenak. Dia tidak dapat mengetahui apa motif Leon menculik Iris, jadi dia merasa itu mungkin kesalahpahaman lainnya. Tapi, Daisy masih ingin bicara lagi, tapi Gilbert memotong ucapannya sebelum dia sempat menyelesaikannya. Jangan pikirkan itu lagi. Kalau kamu punya waktu untuk memikirkan itu, kamu seharusnya memikirkan situasi kita saat ini. Ayah sudah bilang tadi, kalau Iris tidak bisa kembali bersama Leon, kita akan dikurung selama 3 hari untuk memikirkan apa yang telah kita lakukan. Gilbert tersenyum getir. Hanya 3 hari, tidak ada yang perlu ditakutkan, gerutu Daisy. Dibandingkan dengan itu, dia lebih khawatir kalau Leon akan kembali bersama Iris. Itu akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu di masa depan. Terserahlah. Dia sudah memulai rencananya. Tidak masalah apakah Iris kembali bersama Leon atau tidak. Bab 644. Ada kilatan dingin di mata Daisy, tetapi dia segera menyembunyikannya. Keesokan paginya, Iris berkendara ke Shinshin Group sendirian. Dia sempat terpikir untuk menelepon Leon dan mengajaknya berkencan, tetapi dia merasa akan lebih tulus jika dia sendiri yang mencari Leon. Bagaimanapun juga, dia terlalu menyakiti Leon. Di luar Shinshin Group, Iris merasa cukup gelisah. Meskipun dia sudah bertekad untuk datang ke sini dan mencoba kembali bersama Leon, dia mulai merasa cemas memikirkan bagaimana dia akan segera bertemu Leon. Dia juga takut, khawatir Leon akan menolaknya. Dia ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk masuk ke Shinshin Group. Di kantor presiden, terdengar ketukan di pintu. Sekretaris masuk setelah mendapat persetujuan Cynthia. Melihat tidak ada jejak Leon di sekitar, sekretaris itu penasaran, karena Cynthia adalah satu-satunya orang di sana. Nona Sear, apakah Tuan Wolf tidak ada di sini? Oh, Leon sedang sibuk dengan sesuatu pagi ini, jadi dia tidak ada, kata Cynthia singkat. Leon berhasil mendapatkan buah peri dari kedua bersaudara itu sehari sebelumnya, jadi Leon bergegas meminta Harvey untuk membantu mendapatkan beberapa bahan malam itu juga. Leon sedang membuat pil naga di gunung di belakang rumahnya, jadi dia tidak ada di kantor pagi itu. Ada apa, Nona White? Apakah Anda butuh Leon untuk sesuatu? Tanya Cynthia. Nona Sear, saya baru saja mendengar dari para penjaga bahwa Iris yang dari Elegante datang untuk mengunjungi Tuan Wolf. Namun, dia tidak memiliki reservasi sebelumnya, jadi para penjaga menghentikannya, lapor sang sekretaris. Apa, Iris datang untuk Leon? Cynthia terkejut saat dia berdiri dari mejanya. Takut dengan reaksi Cynthia yang berlebihan, sekretaris itu berkata, Nona Sear, apakah ada masalah? Tidak apa-apa. Wajah Cynthia tampak dingin saat dia berkata, Nona White, suruh para penjaga membawanya ke sini. Aku ingin melihat apa yang sedang dia lakukan. Ya, jawabnya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Penjaga itu membawa Iris ke kantor presiden sebelum pergi. Iris agak cemas. Ia mengira Leon ada di kantor, dan baru saja hendak berbicara, ia segera menyadari bahwa itu Cynthia. Ia buru-buru menelan kembali kata-katanya. Cynthia, kenapa kamu di sini? Iris mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Tanya Cynthia dingin sambil menatap Iris dengan pandangan tidak bersahabat. Bagaimanapun, mereka adalah pesaing cinta. Keduanya saling menatap cukup lama. Tampaknya ada percikan di antara mereka. Tak satu pun dari mereka yang mau mundur selangkah. Cynthia tahu bahwa Iris adalah mantan pacar Leon, dan tahu bahwa Leon tidak melupakan Iris. Dia sudah melihat Iris sebagai saingan cintanya yang terbesar. Iris pun sama. Bahkan sebelum Leon dan dia putus, Cynthia mencoba menantangnya sebelumnya. Setelah itu, Leon meninggalkan keluarga yang untuk keluarga Sears, dan Leon semakin dekat dengan Cynthia. Intuisinya sebagai seorang wanita mengatakan bahwa Cynthia menyukai Leon, jadi dia tidak menyukai Cynthia sama sekali. Bab 645. Di mana Leon? Iris memecah keheningan terlebih dahulu.
Dia berpikir untuk berbalik dan pergi ketika dia melihat Leon tidak ada di sana. Namun, tidak mudah baginya untuk mengumpulkan keberanian untuk datang ke sini, jadi dia agak enggan untuk pergi begitu saja. Kamu tidak perlu peduli di mana Leon berada. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu lakukan di sini setelah kamu putus. Kata Cynthia dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kenapa kamu peduli dengan alasanku mencarinya? Iris berkata dengan dingin, kembali bersikap anggun dan dingin. Iris, jangan kira aku tidak tahu kenapa kau di sini. Kalau tidak salah, kau mungkin di sini untuk kembali bersama Leon, kan? Kata Cynthia dingin. Banyak keluarga besar memperebutkan Leon selama masa penjualan, termasuk keluarga yang Elder yang bahkan menawarkan Iris untuk Leon. Namun, Leon tidak terpengaruh. Keluarga yang baru saja kalah, dan Iris sudah ada di sana mencari Leon. Jika tidak ada yang lain, dia ada di sana untuk merekrut Leon atau kembali bersama Leon. Bagaimana kalau aku? Karena kau tidak mau memberitahuku di mana Leon berada, aku akan meneleponnya saja. Iris tidak ingin mengganggu Cynthia, jadi dia berbalik untuk pergi. Kau, ekspresi Cynthia berubah. Ia mulai panik. Dia tahu perasaan Leon terhadap Iris. Jika Iris menelepon Leon dan meminta untuk kembali bersama, Leon akan setuju. Cynthia sudah semakin dekat dengan Leon. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan secercah harapan. Dia tidak bisa membiarkan Iris mengganggu mereka, atau dia akan kehilangan Leon. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterimanya. Iris, aku peringatkan kau, Leon sekarang adalah pacarku. Kau hanya mantan pacarnya, hubungan kalian sudah berakhir. Kau masih pewaris keluarga yang. Kau orang yang terpandang. Apa kau akan begitu tidak tahu malu sampai mencuri pacarku? Kata Cynthia pada punggung Iris. Leon pacarmu. Iris menghentikan langkahnya. Omong kosong. Selama masa promosi, Leon hanya memilih bekerja dengan keluarga Sears. Dia tidak menerima pertunangan itu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pacarmu? Iris berbalik dan menatap Cynthia, jelas tidak mempercayainya. Kalau saja Leon benar-benar pacar Cynthia, dia pasti sudah mengonfirmasinya di depan semua orang saat promosi penjualan, tetapi dia tidak melakukannya. Terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi kukatakan padamu, aku sudah menghabiskan malam dengan Leon. Kami sudah melakukan semua yang seharusnya kami lakukan, dan banyak yang tidak seharusnya kami lakukan. Kalau dia bukan pacarku, apakah itu mungkin? Kata Cynthia dengan wajah memerah karena marah. Pada akhirnya, dia tetaplah seorang gadis yang murni. Dia merasa sulit untuk mengatakan semua itu, tetapi demi cintanya, dia bertahan. Apa? Itu tidak mungkin. Iris terkejut. Dia sangat mengenal Leon. Dia bukan orang yang biasa-biasa saja. Bahkan saat dia bersama Leon, Leon hanya menciumnya, dan tidak pernah melakukan hal yang melewati batas. Dia menolak untuk percaya bahwa Leon akan melakukan hal seperti itu pada Cynthia. Cynthia tahu bahwa Iris adalah gadis yang cerdas. Tidak mungkin bisa menipu Iris hanya dengan beberapa kata. Bab 646. Untuk menghilangkan anggapan apapun yang dimiliki Iris tentang kembali bersama Leon, dan agar Iris menyerah sepenuhnya, dia menelepon Leon. Saat panggilan tersambung, dia menyalakan pengeras suara. Halo, Cynthia, ada perlu apa? Suara Leon terdengar dari ujung sana. Leon, apakah kamu masih ingat bagaimana kita mendapatkan kamar di hotel di Sackov City dan menghabiskan malam di sana bersama? Cynthia sengaja bertanya dengan samar. Dia menekankan kata-kata menghabiskan malam bersama untuk memastikan Iris mendengarnya. Aku ingat. Kak, kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang itu? Leon terkejut. Dia sedang memurnikan pil naga di belakang kediaman keluarga Sears, tetapi pertanyaan Cynthia membuatnya lengah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menghabiskan malam bersama Cynthia di hotel di Sackov City malam itu. Itu adalah kebenaran. Dia tidak dapat menyangkalnya. Kamar, menginap. Iris merasa seperti tersambar petir dan pikirannya menjadi kosong sama sekali. Itu bukan inti masalahnya. Yang penting adalah dia mendengar Leon mengakui semuanya. Leon mendapat kamar bersama Cynthia di sebuah hotel, dan mereka berdua menginap di sana. Mereka melakukan hal-hal semacam itu. Apakah ada keraguan tentang hubungan mereka?
Jelas sekali bahwa Leon bersama Cynthia. Juga, Leon, ketika kita berdua berciuman, bagaimana perasaanmu? Cynthia membalas dengan pukulan lagi. Cynthia, kau. Leon mulai frustrasi. Dia berciuman dengan Cynthia 2 kali, dan Cynthia mengejutkannya 2 kali. Dia tidak menciumnya dengan sukarela. Sebelum dia sempat mengatakan apapun, Cynthia memotongnya. Leon, aku merindukanmu. Kapan kamu kembali? Aku ingin kamu menciumku. Ucap Cynthia malu-malu sambil memberikan pukulan lagi pada Iris. Cynthia, bisakah kau menghentikannya? Aku sedang membuat pil sekarang. Tungku akan meledak jika kau membuat masalah lagi. Kata Leon. Selama mereka bersama, Cynthia semakin dekat dengannya dan dia terus-menerus mencoba menggodanya. Jadi, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia mengira Cynthia sedang menggodanya lagi, dan tidak memikirkan apapun. Tentu saja tidak mungkin dia tahu bahwa Iris ada tepat di depan Cynthia. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Fokus pada pilmu, Cynthia tersenyum nakal, lalu menutup telepon. Bagaimana ini bisa terjadi? Iris benar-benar pucat pasi saat mendengar percakapan Leon dengan Cynthia. Ia hampir terkulai di tanah. Ia tidak pernah menyangka bahwa Leon akan berakhir dengan Cynthia secepat itu setelah mereka putus. Keduanya bahkan berciuman dan berbagi kamar, menghabiskan malam bersama. Mereka sudah melakukan segalanya. Jelas terlihat betapa dalamnya dampak yang ditimbulkan padanya. Dia tidak dapat menerima kenyataan yang kejam itu. Dia memegang dadanya, dan merasa sangat sakit hingga sulit bernapas. Iris, kau dengar semua itu. Leon adalah pacarku sekarang. Kami berdua saling mencintai. Aku peringatkan kau. Menjadi pihak ketiga adalah sesuatu yang sangat tidak bermoral. Jika kau punya sedikit rasa malu, tolong buat batasan dengan Leon. Berhenti mengganggunya. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang kulakukan. Kata Cynthia dingin. Bab 647. 1-1 mendengar semuanya. Aku berharap kalian berdua bahagia. Iris hampir pingsan, tetapi dia menahan diri untuk menahan air mata di matanya. Tidak peduli apapun, dia adalah kepala dari 4 wanita cantik di Springfield City, dan dia adalah pewaris keluarga yang. Dia memiliki harga diri dan martabat. Dengan harga dirinya, sekalipun ia kalah dari Cynthia, ia tidak akan memperlihatkan kelemahannya di hadapan Cynthia. Sedangkan Leon, perasaannya tidak bisa dipaksakan. Karena Leon sudah bersama Cynthia, dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Seperti yang dikatakan Cynthia, dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermoral seperti itu. Tidak mungkin dia akan menjadi simpanan dan merusak hubungan. Dia memiliki keturunan bangsawan untuk itu. Kalau tidak, dia dan keluarga yang akan menjadi bahan tertawaan di Springfield City. Setelah itu, dia menahan sakit di hatinya dan pergi tanpa menoleh. Saat dia meninggalkan kantor, dia tidak dapat lagi menahan air matanya yang jatuh tanpa suara. Di gunung di belakang Sear Mansion, Leon terus fokus membuat pil setelah Cynthia menutup telepon. Berdengung. Tidak lama setelah itu, tungku itu berguncang pelan, dan pil itu mengembun, mengeluarkan aroma samar. Selesai. Leon sangat gembira. Ia membuka tungku dan melihat lebih dari 30 pil berwarna ungu di sana. Warnanya sangat berkilau dan bening. Pil ungu itu adalah pil naga yang terbuat dari buah peri. Setelah melakukan beberapa perhitungan di kepalanya, buah peri di atas banyak bahan berharga hanya cukup untuk membuat 34 pil naga. Efek dari pil naga itu unik. Pil itu tidak dapat membantu seniman bela diri menjadi kuat atau mempercepat latihan. Jadi, Leon tidak berencana menjual pil naga di Sinchen Group. Dia mengeluarkan botol putih dan menaruh semua pil di dalamnya, menyisakannya untuk dirinya sendiri. Pada saat-saat penting, pil-pil itu akan menjadi kartu truf penting untuk melindungi dirinya. Setelah membuat pil, Leon meninggalkan Sear Mansion. Ia mengendarai sepeda balap dan melaju kencang menuju wilayah Mason. Karena Leon tidak memiliki SIM, ia tidak dapat mengendarai mobil. Demi kenyamanan, ia meminta Harvey untuk membantunya membeli sepeda motor BMW. Sepeda itu ditujukan untuk pria, dan harganya hampir 60.000. Tampilannya sangat mengagumkan.
Leon tampak lebih jantan dan tampan saat menungganginya. Namun, entah mengapa, ia lebih menyukai sepeda Iris, karena sepeda itu jauh lebih berarti baginya. Aku ingin tahu kapan aku bisa mencapai puncak kejayaan keluarga Yang dan mendapatkan Iris kembali. Leon mendesah, tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan penampilan Iris. Setelah itu, kenangan indah muncul kembali dalam benaknya. Ada kenangan saat dia pergi ke Gunung Misklut bersama Iris, kegembiraannya saat Iris menerima ajakannya, dan semua waktu yang dihabiskannya bersama Iris. Namun, semuanya berubah menjadi mimpi. Tentu saja, Elder yang menyebutkan tentang rencananya menikahi Iris saat Shinshin Group sedang gencar berjualan. Saat itu ia memang tergoda, tetapi pada akhirnya ia tetap menolaknya. Untuk satu hal, dia tidak ingin mengkhianati keluarga Sears. Di sisi lain, dia memang mencintai Iris. Dia tidak ingin perasaan mereka satu sama lain menjadi alat tawar-menawar. Bab 648. Namun, dia tidak tahu bahwa Elder yang sudah mempercayai ketidakbersalahannya dan bahkan meyakinkan Iris untuk mencoba dan kembali bersamanya. Yang lebih disesalkan lagi adalah kenyataan bahwa dia tidak berada di perusahaan hari itu. Dia merindukan Iris. Takdir benar-benar sedang mempermainkannya. Tanda pisah. Di Blue Moon Bar, Leon bertemu Mason di salah satu ruangan. Tuan Serigala, mengapa Anda ada di sini? Silakan duduk. Mason terkejut lalu bergegas menyapa Leon. Tuan Wolf, saya sudah mendengar tentang penjualan kemarin dari Tuan Poole. Jadi Anda adalah ketua Shinshin Group. Anda bahkan mengalahkan Harun dan ahli Field. Anda hebat. Saya sangat menghormati Anda, kata Mason bersemangat. Dia adalah bawahan Leon. Semakin kuat dan terkenal Leon, semakin dia merasa senang. Tidak buruk. Saya hanya beruntung bisa mengalahkan Harun, kata Leon sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak melebih-lebihkan. Harun sudah hampir menjadi mahaguru tingkat lanjut dan tidak selemah dia. Kalau saja Harun tidak berhadapan langsung seperti itu, tanpa persiapan apapun untuk serangan keduanya, tentu tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Harun. Tuan Serigala, Anda terlalu rendah hati. Untuk mencapai level itu di usia yang masih sangat muda, kamu jelas berada di puncak generasi muda Springfield City. Bahkan di antara generasi kedua, kamu termasuk yang terbaik. Aku belum pernah mendengar seseorang yang berbakat sepertimu sebelumnya. Mason semakin bersemangat saat berbicara, terus-menerus memuji Leon. Cukup. Kita kan bukan orang asing. Kenapa kau begitu merayuku? Kata Leon sambil tersenyum frustrasi, tetapi dia cukup senang. Saya tidak bermaksud menyanjung Anda, saya hanya mengatakan kebenaran. Mason tersenyum sebelum mengalihkan topik, Tuan Wolf, jarang sekali Anda datang. Saya akan menyiapkan makanan dan minuman. Mari kita rayakan penjualan ini. Mason berdiri ke atas, setelah dia mengatakan hal itu. Tidak perlu, aku datang ke sini untuk sesuatu yang penting. Ayo minum lain kali. Leon menatap Mason. Mason mengerti dan menyuruh bawahannya meninggalkan ruangan. Dengan sangat cepat, hanya Leon dan Mason yang tersisa di sana. Mason, kamu orang pertama yang tunduk padaku, jadi aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mengajarimu sebuah metode. Ingat dan praktikkan dengan benar. Leon memasang ekspresi serius di wajahnya dan bersiap untuk mengajarkan eksekusi iblis Mason. Dia terlalu lemah sebelumnya dan tidak mampu mengajar Mason dengan mudah. Akan tetapi, dia sudah cukup mampu melindungi dirinya sendiri, jadi seharusnya tidak masalah baginya untuk mengajari Mason metode kekuatan tingkat lanjut. Terlebih lagi, dia sudah mengajarkannya kepada saudara-saudara Sharp. Mason adalah orang yang pertama kali mengikutinya. Dia tidak bisa menganiaya Mason. Terima kasih, Tuan Serigala. Mason sangat gembira saat mengucapkan terima kasih kepada Leon. Leon sudah sangat kuat di usianya yang masih muda, jadi dia merasa metode bela diri Leon tidak boleh lebih lemah dari 4 keluarga besar. Kemungkinan besar itu ada di level kelas Ultimate Progresif. Dia menggunakan Ultimate Starting Method. Metode itu terlalu lemah. Dia tidak berani berharap Leon akan mengajarinya metode Ultimate Progressive Class. Bahkan metode dasar atau lanjutan akan jauh lebih baik daripada yang dimilikinya. Bab 649.
Semakin kuat suatu metode pelatihan, semakin cepat seseorang akan meningkat, dan semakin cerah masa depannya. Dia sudah berada di tahap bawaan menengah. Jika dia berhasil memperoleh metode kelas dasar atau lanjutan progresif, akan jauh lebih mudah baginya untuk menjadi mahaguru di masa depan. Baginya, menjadi seorang mahaguru adalah keinginannya yang terbesar dalam hidup. Dengarkan baik-baik. Leon meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat ia membacakan Demon Execution kepada Mason. Mason sepenuhnya fokus karena dia dengan cepat mengingat semuanya. Baiklah, cobalah sekarang juga. Aku akan membimbingmu. Jika ada masalah, aku akan memastikan untuk membantumu memperbaikinya tepat waktu. Kata Leon. Ini adalah pertama kalinya Mason menggunakan Demon Execution, akan jauh lebih mudah jika ada Leon di sana. Ya, jawab Mason sebelum dia duduk di tanah, mulai berlatih. Saat Demon Execution diaktifkan, gelombang energi murni keluar dari pusat energinya. Gelombang itu jauh lebih cepat daripada metode aslinya. Itu adalah metode kelas progresif. Luar biasa, Mason berpikir dalam hatinya dengan gembira. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Eksekusi iblis tidak hanya cepat, tetapi dia juga bisa merasakan kotoran dalam energinya dibersihkan dengan cepat, menyebabkan energinya menjadi jauh lebih murni. Metode ini level berapa? Mason tercengang. Meskipun dia tidak pernah menggunakan metode kelas progresif sebelumnya, dia memiliki banyak pengalaman di dunia bawah. Dia segera menyadari bahwa Demon Execution tampaknya bukan hanya metode progresif. Bahkan bisa jadi metode kekuatan. Tetap fokus, jangan terganggu. Teriak Leon. Ekspresi Mason berubah saat dia menahan rasa kaget di hatinya, terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Tidak lama setelah itu, Mason menyelesaikan satu ronde dan berdiri. Tuan Wolf, apa ini? Aku pernah berlatih menggunakan Demon Execution, dan kekuatanku meningkat pesat. Bahkan energiku menjadi lebih murni. Bisakah Demon Execution menjadi metode kelas basic power yang menakjubkan? Merasakan energi murni di tubuhnya, Mason terkejut. Ia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Setelah menggunakannya, dia memiliki pemahaman lebih baik tentang eksekusi iblis. Intuisinya mengatakan bahwa itu bukan di kelas progresif. Mungkin ada sesuatu di atas itu. Eksekusi iblis bukanlah metode kelas kekuatan dasar, itu, kata Leon sambil tersenyum, tetapi dia disela oleh Mason sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tidak, aku sangat terkejut. Mason sedikit kecewa. Dia mengira eksekusi iblis merupakan metode kelas kekuatan dasar, tetapi dia tersadar kembali saat mendengar penyangkalan Leon. Metode pelatihan terkuat di Springfield City adalah kelas ultimate progresif. Dia tidak pernah mendengar tentang keluarga besar manapun yang memiliki metode kekuatan. Dia menduga bahwa Leon mungkin juga hanya menggunakan metode kelas advance progresif. Bagaimana Leon bisa mengajarinya metode kekuatan? Dia terlalu memikirkan banyak hal. Eksekusi iblis mungkin bukan metode kelas kekuatan dasar, tapi metode kelas kekuatan lanjutan. Kata Leon sambil tersenyum. Dia tidak ingin menjelaskan hal-hal dengan begitu jelas kepada Mason, tetapi dia khawatir Mason akan dengan santai mengungkap eksekusi iblis, berpikir bahwa itu bukan masalah besar. Dia akan mengundang banyak masalah yang tidak perlu jika itu terjadi. Bab 650. Dia perlu menjelaskan semuanya kepada Mason. Apa? D. Eksekusi iblis adalah metode kelas kekuatan lanjutan. D. Apakah aku salah dengar? Mason benar-benar terkejut dengan berita itu. Dia tertegun di tempatnya, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Kau tidak salah, Leon mengangguk. Itu, Mason benar-benar terkejut. Dia merasa ada gelombang di hatinya. Dia tahu bahwa tidak mungkin Leon berbohong kepadanya. Dia juga merasakan Demon Execution di tubuhnya. Dengan kecepatan dan efek metode tersebut, setidaknya itu adalah metode kelas basic power. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Demon Execution berada di kelas advance power. Namun, dengan pengetahuannya yang terbatas, metode latihan terbaik di Springfield City hanya ada di kelas ultimate progresif. Ia berpikir akan sangat menakjubkan jika Leon mampu mengajarinya metode kelas basic atau advance progresif.
Dia tidak pernah menyangka Leon akan mengajarinya sesuatu yang begitu menakjubkan. Itu jauh lebih baik daripada apa yang diharapkannya. Keterkejutan di hatinya terlihat jelas. Tuan Wolf, tidak heran Anda berhasil mencapai level Anda di usia muda. Jadi Anda menggunakan metode pelatihan kelas kekuatan lanjutan yang luar biasa. Mason tiba-tiba tersadar. 4. Metode pelatihan kelas Advance Power sangat berharga. Itu cukup untuk mengalahkan semua keluarga besar di Springfield City. Meskipun dia tidak tahu dari mana Leon mendapatkan metode itu, dia tahu sesuatu dengan sangat baik. Masa depan Leon tidak terbatas jika dia memiliki metode pelatihan yang luar biasa di usia yang masih muda. Kurang lebih begitulah, Leon tersenyum sedikit, tidak menjelaskannya. Dia menggunakan seni bela diri yang jauh lebih baik daripada metode absolut. Itu bukan metode pelatihan kelas kekuatan lanjutan. Tetapi, dia tidak berencana untuk menceritakan rahasianya kepada siapapun saat itu. Jika tidak, konsekuensinya akan lebih mengerikan daripada jika ada orang yang mengetahuinya jika ia memiliki metode pelatihan kelas absolut. Dia akan mati. Mason sangat emosional. Dia berlutut di depan Leon. Tuan Wolf, aku hanyalah orang tak penting yang berada di dunia bawah. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan sehingga membuatku cukup beruntung untuk mempelajari sesuatu yang begitu menakjubkan darimu. Aku tidak akan pernah bisa membalas budimu untuk ini. Di masa depan, selama kau memberi perintah, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Mason begitu emosional hingga ia menangis. Rasa terima kasihnya kepada Leon begitu besar sehingga ia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Leon. Dalam kondisinya saat ini, ia berpikir sudah sangat menakjubkan apabila ia bisa menjadi seorang mahaguru di masa hidupnya. Namun, ia berhasil memperoleh metode pelatihan kekuatan tingkat lanjut. Bahkan untuk menembus negara penguasa di masa depan tidak akan sulit, apalagi menjadi mahaguru. Dunia bawah selalu mengutamakan kehormatan dan persahabatan. Leon sudah memberinya 100 pil energi sejati sebelum ini. Dia berutang banyak sekali pada Leon. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan melakukan apa saja demi Leon, bahkan mati. Tidak apa-apa, tidak ada yang luar biasa. Bangun. Leon buru-buru membantu Mason berdiri. Sebenarnya, Mason terlalu lemah dan tidak terlalu berguna bagi Leon di tahap bawaan menengah. Akan tetapi, dia sudah mengenal Mason cukup lama, jadi dia memahami kepribadian Mason, antara lain.